Baik, dilanjutkan ya anak-anak yang di rumah maupun yang di sekolah. Coba yang tempat tanggal lahir tadi sudah Mas Farhan ya menjawab Surabaya 6 Juli 1901 ya. Sekarang yang Mas Adan tadi sikap yang bisa diteladani dari Insinyur Soekarno yang di rumah juga bisa perhatikan, dicatat, coba dibaca bersama-sama. Yang pertama apa? Sikap yang bisa diteladani. Jawaban Mas Adan tadi cinta tanah air. Yang kedua pantang menyerah. Jawaban Mas Adan. Atau tidak putus asa. Disambung lagi jawaban Mas Farhan tadi bekerja keras. Pantang menyerah. Nah sekarang yang peta pikiran yang pendidikan. Bagaimana pendidikan yang ditempuh oleh Insinyur Soekarno? Tadi sudah dijawab oleh Mas Arya. Apa jawaban Mas Arya? Ke pendidikan yang ditempuh oleh Insinyur Soekarno, yaitu ada ya pada halaman 89 ya anak-anak ya. Halaman 89 di situ jelas bahwa Insinyur Soekarno menyelesaikan sekolahnya di sekolah dasar di Mojokerto, kemudian sekolah menengah pertama di Surabaya, dan dilanjutkan di Institut Teknologi Bandung. Dicatat sebagai peta pikiran kalian. Perjuangan yang dilakukan apa? Tadi sudah sekilas Bu Meli memberikan informasi tentang Insinyur Soekarno. Apa perjuangan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno diisikan pada peta pikiran berikutnya. Memproklamirkan. Iya, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Silakan Mbak Jingga, ditulis Mbak Jingga. Perjuangan yang diberikan. Mbak Jingga bawa spidol. Kalau tidak bawa nanti pakai hand sanitizer ya. Perjuangan yang dilakukan yang pertama adalah memproklamirkan kemerdekaan. Yang kedua apa tadi? Menyusun. Iya, merumuskan Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelima dibantu oleh tokoh-tokoh yang lain ya. Di sana ada BPUPKI, ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga dibantu oleh para ulama yang semula sila ketuhanan yang Maha Esa itu rumusannya bukan di sila pertama ya anak-anak. Dalam sejarah rumusan sila Pancasila yang berbunyi ketuhanan Pancasila awalnya di konsep ada pada di sila kelima, bunyinya ketuhanan yang berkebudayaan. Akhirnya ini kan masih konsep ya, akhirnya dibantu oleh BPUPKI, dilanjut PPKI, dan juga tidak lepas dari, perhatikan, tidak lepas dari para tokoh-tokoh ulama Indonesia. Akhirnya ketuhanan yang berkebudayaan diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa dan diletakkan pada sila pertama ya. Paham anak-anak? Paham. Jadi Insinyur Soekarno termasuk salah satu tokoh yang merumuskan Pancasila. Ada dua tokoh yang lain juga kemudian dibantu oleh BPUPKI, PPKI, dan juga tidak lepas dari para tokoh ulama Indonesia ya. Memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia itu jawaban Jingga. Yang kedua Mbak Alma merumuskan Pancasila tadi. Yang ketiga ada lagi apa? Perjuangan Insinyur Soekarno. Tadi sekilas pakai hand sanitizer-nya Mbak Jingga. Sudah. Ya. Apa lagi tadi sekilas info dari Bu Meli ya? Iya, juga merumuskan
Undang-Undang Dasar 1945. Iya, bagus. Mbak Dila. Yang di rumah ya, jadi itu tadi perjuangan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Kalian tulis yang pertama adalah jawabannya Mbak Jingga sudah betul, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua jawabannya Mbak Alma masih ditulis merumuskan Pancasila. Dan yang ketiga merumuskan Mbak Dila apa Mbak Dila? Merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Yang nyaring ya, biar kedengaran sama teman-temannya yang di rumah ya. Ya, pakai hand sanitizer-nya ya. Kalau bawa spidol sendiri lebih enak, bawa spidol sendiri dari rumah lebih enak. Alhamdulillah sudah. Oke, sekarang yang terakhir, peta pikiran yang terakhir, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan tentang Insinyur Soekarno. Silakan ada yang bisa, jangan takut salah. Insinyur Soekarno itu siapa? Tokoh apa yang kalian ketahui tentang Insinyur Soekarno itu? Kesimpulannya apa? Sudah jelas di atas tuh. Apa kesimpulannya? Kesimpulan. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang telah memproklamirkan berarti langsung disimpulkan dengan demikian Insinyur Soekarno adalah Bapak Proklamator. Insinyur Soekarno terkenal merupakan kesimpulannya berarti Insinyur Soekarno adalah Bapak Proklamator. Insinyur Soekarno adalah Bapak Proklamator. Dan juga sebagai apa? Sekaligus sebagai apa? Tadi sudah sekilas informasi dari Bu Guru. Jadi, ya, cepat siapa jawab? Ya, sebagai Presiden RI yang pertama. Jadi, sekaligus sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi kesimpulannya silakan ditulis baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Insinyur Soekarno adalah Bapak Proklamator. Insinyur Soekarno adalah Presiden RI yang pertama. Silakan dilanjut, di situ ada presentasikan peta pikiran tersebut di dalam kelompok. Sudah ya? Sudah tadi ya dipresentasikan dengan diskusi. Ibu anggap sama tadi kalian sudah membaca peta menjawab dengan membaca peta pikiran di tempat kalian masing-masing dan ditulis di depan ya. Sekarang ada informasi lagi di bawah, ada teks Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa sebagai Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa ya. Bisa juga itu kalian tulis sebagai kesimpulan.
pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia serta Presiden pertama Republik Indonesia, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, sudah jelas ya anak-anak pada kalimat terakhir bahwasanya Bung Karno menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk apa? Mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Berarti mencerminkan sikap sila keberapa? Jelas di situ. Berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Menginginkan rakyat yang seperti itu. Berarti mencerminkan sila kelima. Ada yang jawab ke-1, ke-3, ke-2. Yang betul jawaban Mbak Alma. Mbak Alma? Yang nyaring Mbak Alma? Yes, yes. Halaman 91 kesimpulannya dibaca yang nyaring Mas Tarek. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran berjalan dengan sila kelima berarti upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti Mbak Alma memang yes, yes, oke. Nah, sekarang perhatikan di bawahnya. Perhatikan di bawahnya. Kalian dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh. Ibu tunggu ya. Yang di rumah juga ya. Yang di rumah juga. Silakan. Kalian dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh. Yang di sekolah juga. Yang kedua. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Silakan ditulis jawaban kalian ya. Silakan yang di sekolah juga. Sikap yang menunjukkan sila kelima seperti Bung Tomo yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum. Silakan, selamat mengerjakan.